Terus apalagi namanya bayi kan suka aku bawa juga kerja ya di studio. Aku pasti butuh barang yang praktis aku bawa kemana-mana. Ya betul. Nah, jadi cuma fungsinya tapi praktis untuk dibawa-bawa ya. Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Shirley. Hari ini kita mau ngobrol sama Nita, seorang mom dan juga seorang makeup artist. Kita pengen ngobrol, pengen denger ceritanya gimana nih pengalaman dia menyusui, memberikan ASI di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang makeup artist yang kita tahu, wah bisa dari pagi sampai malam nih kalau lagi kerja. Yuk kita dengar sama-sama ceritanya ya. Aku hubungin dulu ya. Halo Nita, selamat siang. Halo, siang. Apa kabarnya? Baik banget. Senang banget bisa ngobrol sama Nita siang hari ini. Sebelum kita mulai keseruan kita, boleh dong Nita perkenalkan diri, anaknya usia berapa sekarang, Nita itu kesibukannya apa kepada semua baby moms. Perkenalkan, nama saya Nita, anak baru 1, usianya masih 6 bulan, namanya Keanu, biasa dipanggilnya Kay. Nah, untuk profesi aku sendiri, selain jadi ibu rumah tangga, terus baru jadi mama juga, aku kerja di wedding vendor yang fokus ke makeupin ke pengantin. Karena aku juga baru jadi seorang ibu banget ya, kayak anakku juga baru 1 dan usia masih 6 bulan, jadi aku tuh masih banyak banget belajar mengenai tentang anak, tentang menjadi seorang ibu. Apalagi kan aku sembari kerja juga kan. Kalau mama yang ngantor itu kan Senin sampai Jumat gitu kan. Tapi kalau aku tuh biasanya malah lebih seringnya tuh weekend. Jadi ke Bali. Karena wedding pasti weekend ya biasanya. Dan biasanya itu tuh kalau udah weekend itu aku jam 1:30 pagi udah berangkat. Wedding kan makeup kan biasanya pengantin perlunya subuh ya, karena kan banyak acara banget dan sampai dia seharian pemberkatan segala macam gitu. Nah, dengan kesibukan kamu kayak gitu nih di weekend ya, dari subuh sampai sore, itu Nita masih bisa menyusui, itu gimana ceritanya itu Nita? Oke, jadi awalnya itu kan emang kaget banget gitu. Apalagi waktu namanya baru melahirkan, terus sempat ASI tuh nggak mau keluar. Terus ASInya kan awal kan dikit banget, jadi aku harus mompa untuk mencukupi kebutuhan diriku yang minum. Nah itu tuh aku mompa sekitar 2 jam sekali. Wow. Gitu, aku 2 jam sekali itu sampai subuh pun ya, setiap subuh ya bangun untuk mompa gitu. Jadi aku bikin stok ASI di dalam kulkas. Jadi biar kalau misalkan aku kerja kan aku juga dibantu sama mertuaku dan sus ya, dan ini jadinya waktu aku kerja mereka bisa panasin nasinya gitu. Jadi bayiku tetap minumnya masih tercukupi walaupun aku lagi kerja. Kembali ke kamu sebagai profesi sebagai makeup artist gitu ya, tadi kan kita bilang dari subuh, sebelum subuh bahkan sudah pergi sampai sore. Itu gimana caranya kamu masih bisa memompa di tengah-tengah kesibukan gitu Nita? Jadi ya sebelum aku berangkat 1:30, aku udah mompa dulu. Nah nanti sekitar 3 jaman, aku izin sebentar sama pengantin. Biasanya gitu, aku izin sebentar ke balik mobil, atau enggak aku ke toilet untuk mompa. Di tengah-tengah dia pengantin lagi bikin rambut, nah aku curi-curi untuk mompa. Oke. Itu nah, sih. Dari pengalaman kamu, kalau kita perhatikan juga ya, namanya memberikan ASI pompa tuh kan lebih ribet daripada kalau direct breastfeeding ya. Nah, apa nih tips dari Nita untuk ASI perah, mempersiapkan ASI perah ini biar nggak ribet? Lumayan pusing banget karena satu, aku harus punya alat steril yang pasti ya untuk ASI. Kebutuhan pertama ya steril dan penghangat susu. Itu udah pasti banget, namanya ASI kan aku taruh di freezer kan gitu. Jadi nggak mungkin anakku minum dingin-dingin. Jadi tips yang paling penting adalah cari perlengkapan baby yang bisa sekaligus. Aku perlu banget perlengkapan baby yang 1 set instan gitu loh. Nah, yang praktis, yang praktis gitu. Betul, aku butuh peralatan yang praktis, yang gampang aku bawa kemana-mana, ya kan? Dan pokoknya nggak repot gitu. Ya. Itu tipsnya sih. Kalau ASI tuh harus punya steril,
sama penghangat yang instan dan praktis. Nah, buat Nita yang sibuk beraktivitas tapi juga tetap mau memberikan ASI, apa nih tipsnya dari Nita untuk supaya tetap bisa memberikan ASI meskipun waktu terbatas dan lain sebagainya? Ada produk apa nggak yang Nita pakai untuk membantu kehidupan Nita sebagai seorang busui? Ya namanya ibu hamil ya kan, terus apalagi anak pertama itu udah pasti banget cari-cari tahu barang tentang perlengkapan baby ya kan, itu udah pasti banget ya. Biar satu, aku kenapa aku lumayan orang yang cukup detail, jadi aku pasti cari barang yang praktis, terus yang pasti pakai lama. Jadi aku nggak mau kayak aku udah beli ternyata ada yang lebih gini-gini, akhirnya aku beli tuh nggak kepake gitu loh. Akhirnya sebagai ibu itu aku pasti akan cari tahu review-review. Nah aku pas banget waktu itu aku lagi lihat-lihat YouTube kan, aku lagi memperbandingkan barang, aku lagi banding-bandingin barang untuk perlengkapan baby. Terus aku akhirnya nemu Babyologist. Nah di Babyologist itu ternyata banyak banget review tentang perlengkapan baby. Nah ini tuh menurutku penting banget biar calon ibu tuh nggak salah pilih barang gitu. Nah akhirnya aku nemu di Babyologist waktu aku tuh lagi cari sebenarnya kayak bottle warmer gitu loh, jadi penghangat ASI gitu. Nah pas aku lagi cari-cari aku ketemu di Babyologist dan akhirnya pas aku baca ternyata Dr. Brown ada satu barang yang aku suka banget, yaitu Dr. Brown bottle warmer ini. Dan pas aku cari tahu ternyata bisa sekalian steril gitu. Nah makanya aku langsung kayak oke deh, aku pilih ini Dr. Brown sterilizer ini dan warmer ini sebagai salah satu perlengkapan baby aku. Jadi praktis ya. Jadi praktis. ASI bisa, untuk nge-sterilin botol juga bisa. Betul, karena apalagi dengan pekerjaan aku yang suka pergi gitu ya, jarang ada di rumah. Terus apalagi namanya bayi kan suka aku bawa juga kerja ya di studio. Aku pasti butuh barang yang praktis aku bawa kemana-mana. Ya betul. Nah, jadi cuma fungsinya tapi praktis untuk dibawa-bawa ya. Betul, karena banyak banget botol warmer ya cuma botol warmer aja dan nggak ada steril, dan aku harus bawa alat UV kemana-mana. Jadi repot banget ya. Jadi repot. Akhirnya aku cari-cari ternyata di Dr. Brown ini ada satu alat yang sekaligus gitu. Jadi buat sekalian bisa menghangatkan, terus bisa steril juga. Dan dan ukurannya itu menurutku tuh pas banget untuk semua botol tuh bisa gitu. Dan apalagi aku kalau aku beli perlengkapan baby itu aku nggak cuma mikir untuk 1-2 bulan ke depan, aku pikir jangka panjang gitu. Aku pikir jangka panjang yang bisa aku pakai. Dan Dr. Brown ini bisa banget untuk menghangatkan empasi, karena kan aku udah mulai empasi kan. Jadi nggak cuma susu aja gitu loh, tapi bisa empasi juga aku hangatkan di situ. Apalagi kayak kaldu yang aku masukin ke freezer kan. Nah itu kan sama aja kan kayak ASI aku masukin ke freezer gitu loh. Jadi kalau misalkan aku lagi di studio ya aku tinggal bawa botol sterilizer ini dan warmer ini aku bawa ke studio, tinggal colok gitu. Gampang banget ya. Berarti memang ini produk jangka panjang kalau buat Nita ya. Produk ini nggak cuma bisa menyusui, tapi sampai ASI, bahkan sampai nanti anaknya udah masuk TK mungkin gitu. Betul, karena kalau menghangatkan ASI itu kan kita nggak boleh sembarangan kan, gitu. Karena kan nanti nutrisinya hilang. Jadi kita benar-benar harus harus tahu di suhu berapa, biar ASI itu nutrisinya juga tetap bagus ya kan. Dan apalagi kalau misalkan kerjaan yang kayak aku ini bisa 3 jam make upin gitu kan. Nah aku tuh gampang banget karena di sini ada tombol timernya gitu. Jadi kita nggak perlu kayak harus pantengin nungguin. Kayak kita tinggal set aja kita mau berapa menit gitu. Jadi menurutku ini udah bagus banget sih. Apalagi ini benar-benar membantu calon ibu dan ibu itu untuk memenuhi perlengkapan babynya. Nah, ada tips nggak dari Nita buat para calon ibu atau ibu yang lagi menyusui, memompa sekarang ini supaya tetap semangat menyusui? Saran aku, karena aku juga baru banget menjadi ibu. Satu,
tetap harus bahagia terus Ya. ya. Dan kita butuh support system dari lingkungan kita, itu penting banget sih menurutku, kayak suami dan pokoknya orang-orang sekitar di dekat kita lah gitu. Jadi kita harus, apalagi sama suami ya, kita harus bisa kerja sama sih sama suami menurutku. Jadi ketika maksudnya aku lagi nggak bisa, ya minta tolong dengan suami gitu. Jadi terus satu lagi, pikiran kita tuh fokus dan walaupun kita tahu nih badan kita lagi nggak enak nih, sakit gitu ya, tapi kalau udah lihat anak tuh pasti bahagia sih, Jadi happy. gitu. Jadi happy sih, jadi tetap semangat terus, pikiran kita yang senang-senang aja gitu loh. Terus dibawa happy. Kalau misalkan kita tahu kita lagi down, kita lagi lagi moodnya lagi nggak bagus, kita harus cari tahu apa sih yang bikin mood kita tuh bagus gitu loh. Itu sih. Thank you banget Nita untuk obrolannya siang hari ini, untuk tipsnya, untuk ceritanya. Semoga Nita, si kecil dan keluarga tetap sehat ya. Sampai ketemu lain kali di kesempatan berikutnya. Thank you Nita. Bye.